Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Junita dengan NIM 2122258. Saya akan menjawab soal tes Keminangkabauan dengan dosen pengampu Ibu Suci Agustia Putri MPD. Di mana pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 menurut saya itu berhubungan. Pertanyaan nomor 2, apakah sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau? Jawabannya adalah sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan ibu. Pertanyaan nomor 1, apakah filosofi sistem kekerabatan matrilineal? Sistem kekerabatan matrilineal yang berdasarkan garis keturunan ibu. Jadi, setiap anak yang lahir akan mengikuti suku ibunya. Setiap keturunan perempuan dalam keluarga berhak untuk menghuni rumah gadang dan anak-anak mereka berhak menerima harta pusaka. Harta pusaka ini dikelola oleh kaum laki-laki. Jadi, sistem kekerabatan matrilineal sangat erat hubungannya dengan sako dan pusaka. Tanggung jawab bersama di dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau terlihat dalam model pengawasan, yaitu yang mengawasi dan mendidik adalah seorang ibu. Jadi di Minangkabau perempuan atau ibu sangat dimuliakan dalam suatu kaum. Yaitu jelaskan filosofi rumah gadang dan macam-macamnya beserta dengan rangkaian dan kegunaannya. Baik, yang pertama, filosofi rumah gadang. Rumah gadang yang gonjongnya berbentuk tanduk kerbau merupakan tambu atau cerita dari kemenangan masyarakat Minangkabau melawan Raja dari Jawa. Maka untuk mengenang kemenangan tersebut, masyarakat Minangkabau membuat atap rumah gadang berbentuk tanduk kerbau. Selanjutnya, macam-macam rumah gadang. Macam-macam rumah gadang yang pertama, rumah gadang Bagonjong 6. Ini merupakan rumah gadang milik kaum keturunan Sako Penghulu dari Luhak 50 kota. Kegunaan rumah gadang ini sebagai tempat tinggal dan melaksanakan upacara adat. Yang kedua, rumah gadang Surambi Pape yaitu memiliki ciri khas memiliki pamoko atau pamoko yang terletak yang memiliki arti pintu keluar dari belakang. Yang ketiga, rumah Gajah Maharam. Rumah gadang ini termasuk rumah gadang yang termasuk mewah karena desain yang luas dan mewah sehingga seperti istana raja dan ratu. Rumah gadang ini terkenal sebagai rumah gadang tahan gempa karena dibangun sangat kokoh. Selanjutnya, rumah gadang Gonjong Ampe Banjuang. Ini merupakan simbol adat Minangkabau. Rumah ini milik kaum penghulu dengan gelar Sako Datuk Panghulu Andiko. Selanjutnya yaitu rumah gadang Gonjong Limo. Rumah gadang Gonjong Limo ini memiliki ciri khas penambahan gonjong di sebelah kiri dan kanan rumah. Rumah gadang ini banyak ditemukan di kota Payakumbuh. Selanjutnya, rumah gadang Sibak Baju. Dinamakan rumah gadang Sibak Baju karena bentuk bangunannya yang menyerupai belahan baju. Selanjutnya yaitu macam-macam rangkaian dan fungsinya. Yang pertama, rangkaian sitinjau lawi yang digunakan untuk tempat menyimpan padi, yang dimana untuk padi ini akan digunakan untuk membeli keperluan yang tidak dapat dibuat sendiri. Tipenya lebih pipih dan berdiri di atas 4 tiang. Rangkaian sitinjau lawi terletak di tengah-tengah halaman rumah gadang. Yang kedua yaitu rangkaian si bayau yang digunakan untuk tempat penyimpanan padi yang digunakan untuk makanan sehari-hari. Bentuknya lebih gemuk dan berdiri di atas 6 tiang. Letak rangkaian si bayau terletak di sebelah kanan dari sitinjau lawi. Selanjutnya yaitu rangkaian si tangguang lapa yang dimana digunakan untuk tempat penyimpanan padi untuk keperluan pada masa-masa sulit.
Bentuknya persegi, berdiri di atas 4 tiang, dan letaknya berada di sebelah kiri rangkaian si tinjau lawi. Yang terakhir yaitu rangkaian kaca. Rangkaian ini digunakan untuk menyimpan padi abuan untuk benih dan juga biaya untuk pengelolaan sawah berikutnya. Ciri-ciri dari rangkaian ini adalah atapnya tidak bergonjong dan bangunannya lebih rendah dari rangkaian-rangkaian yang lainnya. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu apa saja lembaga pendidikan yang terdapat di Minangkabau? Di zaman dahulu, lembaga pendidikannya yaitu surau. Surau selain sebagai tempat beribadah juga digunakan untuk melakukan pendidikan, yaitu seorang guru akan memberikan pendidikannya melalui atau di dalam surau. Selanjutnya berkembang menjadi pondok-pondok pesantren, di mana nilai-nilai ajaran agama Islam dan nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai kebudayaan Minangkabau, yaitu jelaskan apa saja lembaga pendidikan yang terdapat di Minangkabau. Yang pertama itu surau. Surau memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bisa menjadi tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, tempat bagi anak laki-laki yang sudah akil balik, dan kemudian surau juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan tradisional. Yang kedua yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren di zaman sekarang ini sudah banyak pondok-pondok pesantren, di mana di pondok pesantren akan diajarkan nilai-nilai yang ada di Minangkabau dan juga nilai-nilai yang terdapat di agama Islam, yaitu pendidikan agama Islam. Yang ketiga, di zaman modern ini sudah banyak juga berdiri sekolah-sekolah Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Universitas Islam. Baik, mungkin sekian jawaban dari soal-soal yang Ibu berikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.